kita 살아계신 mengakui iman 하나님의 kita, Yesus adalah Kristus, 아들이십니다. anak Allah 아멘. yang hidup. 우리 해외 Amin. 성도를 같이 서로 다 인사합시다. 행복을 주는 Mari 사람이 memberi 됩시다. salam kepada kanan kiri saudara. Mari kita menjadi orang yang 이해되는 말씀 membagi 가지고 kebahagiaan 함께 kepada orang 지어져가는 lain. 우리라는 제목으로 Jadi 말씀을 firman 드립니다. hari ini 제가 berjudul 필리핀 kita yang sedang 이 dibangun 멀티캠프 3년 bersama-sama. 만에 열렸죠. 이 일에 참석하면서 지난주일 김동길 선교사님이 설교를 했습니다. 복음의 한 Jadi 선교의 minggu lalu saya 한이 새롭게 mengikuti 가슴에 kema 여러분 Injil 심령 속에 ke 다가온 negara 줄로 Filipina. 믿습니다. Maka dari itu 저는 yang 지난 memberi 금요일 khotbah pada hari 기도 Minggu kemarin 시간에 자세히 misionaris Kim 말씀을 드린 Dong-gil dari 것처럼 Kenya. 필리핀 이 Jadi 팔라완 seperti 현장에서 firman yang 예원 sudah 미션 disampaikan oleh 센터를 misionaris 아주 예쁘게 Kim, 지었는데 개관 pasti 설교를 saudara 하고 memiliki 현지인 hati yang lebih 목회자와 semangat 신학생들 untuk 대상으로 ladang 세미나를 penginjilan 인도하고 misi di luar sana. 필리핀 코리아 문화 축제 Kalau 연맹 saya, 메시지를 그렇게 선보였습니다. 이어서 Seperti sudah saya 정예군 선교사님 beritahu 사역하는 pada 렘넌트 hari 이 pada 크리스찬 칼레지에 ibadah 서울 hari 입학한 Jumat, 학생들, saya 신학생들, ikut serta. 그리고 글로벌 Saya memberi 서밋 firman 중고등학교 하이스쿨 untuk 이 pembangunan 렘넌트들에게 메시지를 gereja, 전했습니다. 저는 pembangunan 선교 ibadah, 현장에 갈 때마다 pembukaan 큰 ibadah 도움을 baru 받고 di 도리어 Yewon 은혜를 Mission 받고 Center 도전을 di 받고 옵니다. daerah Palawan 복음의 dan juga 생명력으로 memberi 충만한 khotbah 그러한 것을 느끼고 돌아옵니다. melalui 민도를 seminar 집회에서도 khusus 정말 untuk 간부들이 para 모두 다 para 정문서를 murid-murid 가지고 큰 teologia 은혜를 dan 많이 juga 받고 para 그렇게 hamba 힘 있는 Tuhan 사역, di 열매 negara 맺는 사역 Filipina 지속할 dan 수 있는 juga 시스템을 깔고 왔습니다. memberi 팔라완 firman 집회도 untuk menerima 마찬가지입니다. Yesus sebagai 그야말로 juru selamat 우리 di 청년들 acara 중심으로 Filipina Korea. 이 문화 사역을 하면서 많은 우리 필리핀 청년들에게 큰 도전을 주었습니다. 복음 Jadi 가진 분들은 melalui skema 저렇게 Injil dengan 힘있게 program-program 활기차게 yang 단한 명도 인상 bermacam-macam, 쓰거나 짜증내거나 화내거나 banyak 불신앙한 sekali 사람 orang-orang 없이 Filipina 완전히 sangat 원리스가 되어서 terharu 성령 secara 충만한 rohani dan 모습들이었어요. juga mereka menyaksikan ternyata 정영호 orang yang memiliki 선교사님이 Injil itu begitu semangat untuk 학교를 mengadakan 세워서 acara yang memuliakan nama Tuhan 렘넌트들을 seperti 잘 ini. 키우는 글로벌 서밋 하이스쿨에 가서 제가 집회를 하는데 Dan juga pada saat saya memberi firman kepada para anak-anak remnant di sekolah Global Summit High School. Jadi saya melihat banyak sekali anak-anak remnant yang kelihatan ganteng dan juga cantik dan juga memiliki hati yang begitu indah terhadap penginjilan misi. Dan anak itu mengatakan, saya mau menjadi seorang misionaris dan saya mau menyampaikan firman ini kepada semua orang yang ada di dunia ini. Dan katanya, dia itu ingin menjadi misionaris, seperti itu dia dan meneteskan air matanya. Dia masih kelas 1 SMP tapi sudah memiliki cita-cita untuk menjadi misionaris. Dan saya kenal sama anak itu, orang tuanya anak itu. Karena orang tuanya itu mereka memasang spanduknya yang tertulis Jesus is Christ, kayak Yesus adalah Kristus. Padahal mereka dianiaya oleh orang-orang setempat. Dan ternyata anaknya itu memiliki cita-cita sebagai misionaris sekarang. Jadi saya mendengar di Global Summit High School itu sekolah SMP dan juga SMA di negara Filipina dan ada puluhan anak-anak yang bersekolah di sana. Dan melalui sekolah tersebut kita juga akan mengadakan program khusus untuk menjadi seorang misionaris dan itu akan membuka pendaftarannya pada bulan Oktober. Jadi katanya banyak sekali yang daftar. Dan setelah mereka lulus program tersebut, mereka bisa diutuskan ke negara yang lain atau ke daerah yang lain di dalam negara Filipina.
흉내만 해도 하나님 관심가지예요. Jadi yang namanya 말만 misionaris, 해도 yang namanya 성령이 penginjilan, 찌푸하게 itu 쳐다보신다니까요. pasti 성교에 대한 가슴을 모든 dikehendaki oleh 성도들이 Tuhan Allah. 가지는 그런 Jadi kita 시간표가 되길 berpura-pura untuk 바랍니다. menginjil pun Tuhan 지난 주간 berkati. 추석 연휴를 맞이해서 불신 가족들에게 Jadi oleh 복음을 karena itu saya 증거하고 memberkati 또 saudara 그들이 sekalian supaya 살아나는 saudara 그런 pun 응답을 bisa berpartisipasi 체험하신 줄로 dalam hal 믿습니다. yang paling disenangi oleh 혹시라도 Tuhan Allah, 복음을 yaitu 전했는데도 penginjilan. 불구하고 전혀 Dan pada minggu 냉랭하거나 lalu 아무런 itu 반응이 hari raya 없었다 Chuseok di Korea. 하더라도 Jadi saya 전혀 걱정하지 berharap 마세요. saya berharap saudara sudah menyampaikan Injil kepada keluarga saudara pada saat berkumpul dengan keluarga. Tetapi walaupun saudara sudah menyampaikan Injil pun mereka tidak ada reaksi apa-apa terhadap Injil, jangan pernah khawatir. Karena pada saat saudara memberitakan firman Tuhan, penyaliban Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus sudah diberitakan. Oleh karena itu secara rohani, kekuatan setan, kegelapan, itu semuanya sudah diusir. Ya, walaupun kita ingin cepat-cepat mereka terima Yesus sebagai juru selamat dan kita menjadi keluarga Kristen, tetapi ada jadwal Tuhan. Ada saatnya diinginkan oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu, percayalah bahwa Tuhan akan menyelamatkan satu keluarga. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan di Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Allah, maka satu keluarga kamu akan menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi seperti firman tersebut, percayalah. Dan pada hari Senin kemarin saya pergi ke kota Busan supaya kita bisa memulai semester baru untuk University Remnant yang ada di Amerika, supaya kita bisa syuting videonya bersama dengan pendeta Ryu. Jadi saya harus naik pesawat untuk pergi ke kota Busan. Dan pada saat saya sampai di kota Busan, saya naik taksi dan saya melihat ada semacam gelang yang biasanya gelang yang dipakai oleh agama Buddha. Jadi saya tanya kepada Pak sopirnya, Pak sopir percaya Buddha ya, agama Buddha ya? Habis itu sopirnya bilang, bukan, ini saya pinjam mobilnya perusahaan, jadi ini bukan punya saya. Tapi ya, karena saya dalam kondisi yang capek habis dari Filipina, tapi saya ngobrol-ngobrol sama Pak sopirnya, saya tidak bisa berdiam. Jadi saya langsung berfirman kepada Pak sopirnya, Pak, kita harus tinggal bersama dengan Tuhan Allah, karena kita memang diciptakan oleh Tuhan Allah. Jadi saya memberitakan firman ini kepada Pak sopir itu. Jadi ujung-ujungnya Pak sopir itu juga terima Yesus sebagai juru selamat. Dan saya pertama kalinya dalam sejarah, dalam seumur hidup saya mengajak Pak sopirnya itu percaya kepada Yesus melalui doanya itu, tapi dalam kondisi tidak tutup mata. Jadi sambil buka mata, sambil nyetir, dia percaya kepada Yesus. Dan Pak sopir bilang, ya tapi saya tidak ada waktu untuk bergereja. Habis itu saya bilang, ini bukan soal kita datang gereja atau tidak. Yang ini soal kepercayaan. Kalau Pak percaya kepada Yesus, ya Bapak bebas dan merdeka dari semua kutukan dan juga maut dan kematian. Jadi kalau Pak sopir percaya, ya sudah, pada saat ini juga, pada saat itu juga Bapak menjadi selamat. Jadi saya mengajak Pak sopirnya, ayo ikuti doa saya dengan suara yang besar. Jadi Pak sopirnya juga percaya dan mengikuti doa saya dengan suara yang besar. Jadi saya tidak ada waktu lagi untuk
Jadi saya tidak ada waktu lagi untuk jadi tidak ada waktu lagi untuk menyuruh ini itu. Jadi setelah saya turun dari taksi, saya turun dari taksi itu, saya saya bayar taksinya itu. Saya memberi apa sih tagihan taksinya itu 2 kali lipat karena kita harus memberi teladan sebagai orang yang baru percaya. Dan saya langsung memberi saran kepada bapaknya, Pak harus pergi ke gereja yang dekat. Jadi cobalah saudara berpikir kembali. Injil yang saudara miliki begitu berharga, begitu bernilai. Ini adalah hal yang begitu menyenangkan. Saya juga dulu orangnya begitu miskin, tidak ada harapan dalam keluarga saya. Saya begitu diberkati oleh Tuhan dalam kondisi dan lingkungan seperti itu. Jadi saya cerita kepada Pak sopirnya. Karena Pak sopirnya itu seperti masa lalu saya yang tidak ada jawaban pada saat tidak mengenal Tuhan Allah. Jadi ini bukan soal kalau kita percaya kepada Tuhan Allah kita menjadi orang kaya, tetapi pada saat kita memiliki rahasia Yesus Kristus ini, kita tidak ada hubungannya dengan kondisi dan lingkungan kita yang susah. Dan kita bisa bebas dan merdeka dari segala hal. Dan apapun kita akan membuat itu sebagai berkat. Jadi saudara juga pasti memiliki Injil yang saya miliki juga. Berarti apapun yang saudara hadapi pasti akan menjadi kebahagiaan. Jadi janganlah menikmati kebahagiaannya itu saudara sendiri, tapi membagikan kebahagiaan tersebut kepada orang lain. 특히 우리라는 표현은요 복수 개념이잖아요. Dan firman hari ini judulnya kita yang sedang dibangun bersama-sama. Dan pada saat kita membicarakan kita, kata kita ini kita sering sekali kita pakai. Bukan hanya negara Korea saja, tetapi pasti negara Indonesia juga sering pakai kita. Kalau orang Korea, negara kita, keluarga kita, semuanya pakai kata kita, bukan jarang memakai, tidak pakai yang namanya keluarga aku atau negara aku. Jadi ini kesadaran kebersamaan. Seperti kesadaran kebersamaan yang kita bisa melihat dari kata bahasa Korea ini, kita di dalam gereja pun harus memiliki kesadaran komunitas, kesadaran akan hidup bersama-sama. Dan kita sedang melihat kitab Efesus, dan kalau kita melihat kitab Efesus, di sana ada kitab Efesus ini menjelaskan tentang bagaimana caranya kita membangun gereja. Jadi intisari dari kitab Efesus ini menjelaskan bagaimana caranya kita membangun gereja. Jadi membangunnya itu bukan membangun secara fisik, membangun secara bangunan, tetapi kita harus berbentuk satu kesatuan supaya kita bisa menjadi gereja masing-masing. Jadi itu artinya gereja berarti komunitas yang dipersatukan dengan perjanjian melalui darah Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat gereja Efesus, di sana juga ada banyak jemaat yang tadinya bukan orang Kristen. Tadinya mereka adalah orang asing, tetapi mereka telah menjadi anak Tuhan. Oleh karena itu, banyak jemaat gereja Efesus mereka tidak begitu terbiasa dengan budaya gereja, karena mereka baru percaya kepada Yesus. Ya, jadi mereka masuk ke dalam komunitas gereja, tetapi rasanya
kaku, rasanya 뭔가 tidak enak 어울리지 karena 않는 것 tidak 같은 biasa. 어색한 느낌을 가지고 Jadi 그래서 itu yang mereka 사도 rasakan. 바울이 이런 이방 Maka dari 출신의 itu, 에베소 교회 성도를 Rasul 향해서 Paulus memberi 하나님의 firman 존재, khusus 이 하나님의 untuk 자녀가 para 어떤 anggota 존재인지, jemaat yang tadinya orang asing 어떤 dan sekarang 존재인지, menjadi orang 그리고 Kristen. 이런 하나님의 자녀가 Dengan 모인 firman seperti 교회가 apa? 어떤 모습을 Bahwa 가지고 dengan 있어야 firman yang 하는지에 menjelaskan 대해서 jadi 언급을 apa 그렇게 itu 하고 있습니다. yang namanya orang Kristen, 지금도 yang 불주자 namanya 상태에 anak 있다가 Tuhan. 교회에 이렇게 전도가 되어져서 나와가지고 새롭게 이렇게 Dan bukan 등록한 hanya di 분들, gereja Efesus, 에베소 tetapi 교회의 gereja 이 Yewan 이방인 kita 출신 juga 성도들과 pasti 마찬가지로 banyak jemaat yang tadinya 좀 orang 어색한 yang tidak 느낌이 percaya 많이 tetapi 있을 sekarang 거예요. baru 그래서 bergereja maka 신앙생활을 merasa tidak 먼저 enak 시작한 untuk 분들이 ke 중요합니다. gereja. 특별히 EBS 요원들이 아주 중요하죠. 처음 만남이니까. Jadi di sini 처음 보는 pentingnya ada di mana? Pentingnya ada pada orang-orang Kristen yang sudah lama bergereja. 한 사람도 빠지지 말고 Jadi mereka yang 해주시기 harus 바랍니다. bantu orang-orang baru. Karena 그래서 kita 어떤 adalah 상황 속에서도 서로를 세워갑니다. kita yang sedang 하나님이 dibangun 기뻐하시고 bersama-sama. 원하시는 2, 3, 7 나라 5천 정도 살리는 그런 주역이 다 되시기를 Jadi saya 주님의 memberkati 이름으로 saudara sekalian 축복합니다. supaya saudara 첫째로 dapat 하나님의 dibangun 권속을 bersama-sama 시킵니다. sehingga 19 saudara 절입니다. semuanya bisa menjadi orang yang 그러므로 dipakai oleh 이제부터 Tuhan 너희는 untuk 외인도 penginjilan 아니요 misi. 나그네도 아니요 Subjudul 오직 pertama adalah 성도들과 동일한 sadarilah bahwa 시민이요 kita adalah 하나님의 anggota-anggota 권속이라. keluarga Allah. Mari kita 하나님의 membaca 권속이라. firman 지난 ayat 시간 말씀을 19. 통해서 사도 바울은 에베소 교회 Firman 안에 ayat 있는 19 이방인 itu 출신 berkata, demikianlah kamu bukan lagi 유대 orang 배경을 asing 가진 dan pendatang, 성도들이나 melainkan kawan 모두 다 sewarga 그리스도 dari 예수 orang-orang kudus 십자가 dan 대속을 anggota-anggota 통해서 keluarga Allah. 하나님과 원수된 관계에서 벗어나서 하나님과 화목한 관계로 그렇게 Jadi 변했다라는 melalui firman 사실을 minggu lalu, 언급을 했습니다. 2 minggu lalu, kita bisa 예수 melihat 그리스도의 Rasul 값으로 Paulus 환산할 수 없는 희생을 memberitakan 통해서 firman ini 주어진 kepada 이 축복, anggota jemaat 하나님의 yang tadinya 자녀는 orang 새로운 asing. 삶의 배경이나 Tapi sekarang mereka 또 sudah 출신과 bebas 상관없이 dan sudah 화평의 merdeka 복음 melalui penyaliban Yesus 공동체를 Kristus 그렇게 dan 이루는 것이 sekarang mereka sudah menjadi 지극히 anggota 당연한 것이다 damai. 라고 Maka dari 강조를 itu 하고 있습니다. mereka harus menikmati 오늘 kedamaian 본문을 yang 통해서 mereka 사도 sudah miliki. 바울은 이렇게 하나된 공동체 안에서 어떤 영적 정체성을 가지고 살아야 하는지에 대해서 언급을 Dan sekarang 하고 Rasul Paulus 있습니다. 특별히 menjelaskan, 이방인 jadi 출신 kita 성도들은 sebagai 이제부터 더 이상 anggota komunitas 나그네와 perdamaian, 같은 삶을 bagaimana cara 살아서는 안 hidupnya dengan 된다라고 status 강조하고 kita 있습니다. secara 이제부터는 rohani. 너희는 외인도 Dan 아니요 sekarang kita harus 나그네도 hidupnya 아니요 seperti apa? 오직 Efesus 2 성도들과 ayat 동일한 19 berkata 시민이요 bahwa 하나님의 demikianlah kamu 권속이라. bukan lagi orang asing dan pendatang, 육신의 melainkan 혈통으로는 kawan sewarga dari orang-orang 이방인이지만은 kudus dan anggota-anggota 이제는 더 keluarga 이상 Allah. 육신적인 Ya, jadi 이방인과는 secara 다른 존재가 fisik, 되었다. secara darah manusia, ya memang kita adalah orang asing 천국 dan 시민권을 kita 받은 adalah 존재다. pendatang. Tetapi sekarang 하나님의 sudah tidak lagi. 권속이다. Karena 라고 kita 그렇게 adalah 표현하고 kawan 있습니다. sewarga dari orang-orang 빌립보 kudus 3장 dan 1절에 밝히고 anggota-anggota 있습니다. keluarga 우리는 Allah. 천국 Kalau kita melihat 시민권을 받았다. Filipi 3 ayat 20 di 우리의 sana berkata, 시민권은 kita 하늘에 있는지라 memiliki 그리로부터 keluargaan 구원하는 자 kerajaan sorga. 주 예수 그리스도를 기다리노니. Maka dari itu kita menantikan Tuhan Yesus 이것은 Kristus 우리의 sebagai 법적 지위를 juru 보장해 selamat. 주는 표현입니다. Jadi itu 법적으로 menjamin 우리는 bahwa 영생이 secara 완전 status 보장된 존재다. Secara status kita telah bebas. Secara status kita sudah merdeka. Merdeka dari apa? Dari penghakiman. Merdeka dari dosa. Jadi betapa bahagianya kita. Maka dari itu kita tidak takut mati. Kalau orang-orang yang tidak percaya, mereka begitu takut akan kematian. Dan kalau kita, kematian pun tidak masalah bagi kita. Maka dari itulah begitu banyak misionaris yang menjadi martir. Kenapa mereka bisa martir? Kenapa mereka bisa sampai mati? Karena mereka sudah tahu bahwa mereka sudah memiliki kehidupan yang kekal di kerajaan sorga. Maka dari itu mereka tidak masalah. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak paham kenapa orang-orang Kristen mereka begitu obsesi sama gereja. Kenapa mereka sibuk dengan program-program gereja. Karena
ya 한 kita 가족 그런 뜻이에요. lagi 한 가족, 권속이라고 한 가족이란 말이에요. lagi 하나님을 fokus 한 kepada 아버지로 모신 perluasan kerajaan 영적인 Allah 이 karena 가족이다. kehidupan 그래서 kita yang kekal itu ada di kerajaan 나이와 surga. 상관이 없습니다. 나이와 Jadi kalau 상관없이 kita melihat 누구나 bahasa 다 하나님을 뭐라고 불러요? Yunaninya anggota-anggota keluarga 아버지. Allah itu ya anggota-anggota 이상하죠? keluarga Allah. 하나님을 다 아버지라고 부르요. 하나님을 형님이라고 부른 사람 있어요? Jadi kita 하나님을 semuanya memanggil 그렇게 여러분, Bapa kita, 오빠라고 부르는 사람이 있어요? Tuhan Allah kita itu sebagai Bapa. Tidak ada yang memanggil Tuhan Allah kita itu dengan panggilan kakak 렘넌트도 하나님을 atau 아버지라고 부르고 paman 나는 상관이 atau 없어요. om. Jadi kita semuanya, 하나님은 anak-anak remnant pun, anak-anak 우리 kecil pun, 모두의 mereka 아버지시라. memanggil Tuhan Allah itu sebagai 그러니까 Tuhan Bapa. 한 Jadi 가족이잖아요. kita 한 semuanya 아버지 memanggil 모시고 Tuhan Allah itu 한 Bapa 아버지 kita, maka 그분은 kita 다 adalah 아버지라고 satu 부르죠. keluarga. 가족은 뭐예요? 가족은 Yang namanya 피로, keluarga itu apa? 피를 나눈 가족 형제지요. Orang-orang yang sudah 가족들은 다 yang 그런 telah memiliki 피를 나눈 사람이잖아요. darah yang 한 satu 가족. darah. 자, 우리는 예수 Itu namanya keluarga. 그리스도의 십자가의 Dan 피로 kita melalui 우리의 penyaliban 이제는 Yesus 영적인 Kristus 회된 kita 관계가 sudah menjadi 맺혀졌다. keluarga. 예수 믿는 Dan 그래서 dengan darah 이 Yesus 초대교회 다 Kristus 형제 kita 자매입니다. sudah menjadi satu keluarga. 편의상 어쩔 수 없이 목사도 또 장로로 또 중직자로 세웠지만 실제로는 다 형제 자매. Ya tadinya ya karena 피로 kita 그리스도 membuat 피로 struktur 한 gereja 몸 itu dengan 한 status 몸 yang 된. berbeda-beda 그러나 seperti 그리스도의 anggota 중심으로 majelis, 주 penatua, 안에서 한 몸 anggota 되었다. jemaat, remnant dan lain-lain. 이런 Tetapi sebenarnya 하나님의 kita 권속 semuanya 의식을 sederajat 누구보다도 karena kita 사실적으로 satu 가지고 살겠던 인물이 satu 바로 사도 anggota 바울이 keluarga. 이 성경을 기록한 사도 바울 우리가 노예 해방 그러면 미국의 링컨 대통령을 Dan 그렇게 생각하는데 kesadaran satu 그런데 keluarga 이 노예 ini 해방은요 sangat dimiliki oleh Rasul Paulus. Kalau kita memikirkan yang namanya kemerdekaan bagi 이 사도 바울이 그야말로 노예 해방시켰어요. kemerdekaan 사도 바울과 함께 kemerdekaan 사역했던 perbudakan 이 pasti 인물들, kita kepikiran 보면 로마 akan 침략 동력자들 보면 Presiden 놀랍게도 Lincoln 노예 di 출신들이 Amerika 많아요. Serikat. Tetapi sebenarnya 노예 출신. kemerdekaan 로마 침략장 보면 perbudakan 나와요. itu 사도 바울이 pertama kalinya 이게 dilakukan oleh Rasul Paulus. 노예를 보지 않았어요. 어떻게 봤냐? Kalau kita 예수 믿고 melihat latar 구원받았으니까 belakang Roma pada 하나님의 saat 권속으로 itu 본 겁니다. di kitab Roma 한 16 가족으로 본 거예요. 한 begitu 가족으로. banyak orang-orang 예수 믿는 yang 순간에 한 datang dari 가족이 Buddha. 당시 사회 분위기는요. Maksudnya 신분이 banyak yang 철저하게 memiliki status 따지는 시대입니다. Buddha. 신분. Tapi pada saat 노예는 itu 사람이 begitu 아니에요. membedakan 노예는 물건이에요. status 주인의 kelas 재산 중 sosial. 하나예요. 그런데 바울은 Bayangkan 그렇게 pada 안 saat 봤어요. itu 하나님 형상으로 budak 지음받은 aja 인간이 bisa menjadi 하나님의 자녀로 miliknya 거듭났을 때 같은 seorang 가족이다. master. 세상 사람들이 말하는 노예지 바울에겐 그렇게 안 보였어요. Jadi banyak orang Baulus tidak 당시 menganggap 문화를 budak itu 초월했습니다. sebagai manusia, tetapi 아예 노예 mereka 제도를 menganggapnya sebagai 버렸어요. 노예 제도를. alat. Tetapi Rasul Paulus 비단 이뿐 ia 아니에요. melampaui semua 여러분 kesadaran 들어본 적이 있을 akan 텐데 budak 오네시모라는 tersebut. 이 사도 Jadi 바울의 dia 동역자가 menghancurkan 있습니다. sistem 오네시모는 perbudakan, 원래 sistem 빌레몬이라는 kelas 사람의 sosial. 노예였어요. 노예 생활하다가 이 주인 빌레몬의 이 뭐야 물건을 Salah satu 훔쳐가지고 contohnya 도망쳐 adalah 버렸어요. pasti saudara pernah dengar yang namanya tokoh Alkitab bernama Onesimus. Onesimus ini adalah rekan kerja, rekan pelayanannya Rasul Paulus. Jadi Onesimus ini sebenarnya budaknya seorang yang bernama Filemon. Dan Onesimus ini dia telah mencuri barangnya Filemon ini dan dia kabur. Dan dia kabur ke sana ke sini dan akhirnya dia dipenjarakan dan di dalam penjara tersebut dia telah bertemu dengan Paulus dan melalui Paulus Onesimus ini telah percaya Yesus sebagai juru selamat dan mulai berubah. Jadi Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon bahwa tolong terimalah Onesimus ini yang tadinya telah mencuri barangmu tetapi dia sudah berubah dan dia sudah menjadi anak Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu terimalah dia sebagai adikmu, sebagai satu keluargamu, sebagai kawanmu. Dan akhirnya Filemon menerima Onesimus sebagai saudara secara rohani dan akhirnya Onesimus ini menjadi
큰 이정표를 남겼습니다. 하나님의 menjadi 권세 orang 의식은요, yang sangat 초대교회가 dihormati 시대적 dalam 복음 gereja 운동의 dan 기치를 telah 높이 들수 membuat 있었던 karya 플랫폼이었어요. rohani yang luar biasa. 그리스도 안에 있으면 누구든지 새로운 피조물이라. Jadi kalau di dalam Kristus, siapapun 그리스도 안에 있으면 diperbaharui oleh Tuhan Allah. 과거를 묻지 마세요. Kita adalah ciptaan baru. Jadi jangan pernah tanya mengenai masa lalu kita. 영적 의식을 가져야 돼요. 남을 비판하고 판단하고 그냥 부정적인 사람 뒷조사해 보세요. 형편없습니다. 다 숨겨놓고 드러난 거 가지고. Jadi janganlah kita bersungut-sungut. 안 들켰다고. Janganlah kita menghakimi orang lain saat. 그런 삶을 살지 마세요. Jadi jangan hidup 하나님 seperti itu. 앞에서 좀 더 솔직하세요. Jadi jujurlah di depan Tuhan Allah. 하나님 앞에 나와서 영적 이 가족 건속 의식을 회복해야 돼요. Jadi kita harus memulihkan 하나님의 건속 의식을 가지고 rasa 서로를 kebersamaan 품고 kita. 함께 영적으로 성장을 이뤄가면서 하나님 나라 확장의 주역으로 당당히 서게 되기를 제물로 축복합니다. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menerima satu dengan yang lain sebagai satu keluarga besar. Sudut kedua adalah sadarilah bahwa kita adalah bait Allah. Ayat 20 sampai 22 mengatakan bahwa yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa bukan hanya kita ingat bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan Allah, tetapi juga kita adalah bait Allahnya sendiri. Itulah status kita, identitas kita. Kalau bagi orang-orang Israel, bait Allah itu suatu hal yang begitu berharga. Karena itu adalah identitas mereka. Dan itu yang menentukan cara hidupnya mereka. Jadi mereka menjalankan hidupnya itu berpusat pada bait Allah. Tetapi mereka menerima bait Allah itu hanya sebagai bangunan. Jadi mereka hanya mementingkan bangunan gereja di Yerusalem. Jadi pada saat bait Allahnya di kota Yerusalem hancur, jadi mereka tidak ada harapan, kehilangan harapan. Tetapi bait Allah yang diceritakan dari Efesus 2 ayat 20 sampai 22 ini, bait Allah ini, diri kita adalah yang bait Allah. Maka dari itu 1 Korintus 3 ayat 16 berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Jadi ikutilah saya adalah bait Allah Tuhan. Jadi tempat di mana kita beribadah ini juga, ini hanya gedung, bangunan. Kita harus fokus. Kita harus fokus kepada bait Allah. Di mana itu bisa menjadi diri kita sendiri. Jadi apa yang lebih penting daripada gedung bait Allah, yaitu firman Tuhan, Roh Kudus, di mana ada diri kita yang menjadi bait Allah. Jadi di sini menjelaskan bahwa jadi tadi Efesus 2 ayat 19 berkata bahwa ayat 20 berkata bahwa kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dan mereka itu sebagai batu, dan Yesus Kristus itu sebagai batu penjuru. Itu maksudnya apa? Jadi apapun yang kita lakukan dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi hanya firman Tuhan yang menjadi platform atas kehidupan kita. Jadi bukannya saudara terharu dengan
pendeta atau terharu dengan gedung gereja atau terharu dengan program gereja, tetapi harus terharu dengan firman Tuhan. Dan di sini bilangnya apa? Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kalau kita melihat struktur pembangunan pada zaman itu, yang paling penting dalam membuat sebuah gedung adalah batu penjuru. Karena batu penjuru ini batu pertama dan batu yang menjadi pusatnya pada saat membuat gedung atau bangunan. Jadi tidak ada bangunan tanpa batu penjuru. Jadi sama seperti itu, kehidupan beriman yang tidak ada Yesus Kristus itu palsu. Itu tidak ada. Jadi kehidupan yang tidak ada Yesus Kristus itu jadi kehidupan tanpa Yesus Kristus itu seperti gedung tanpa batu penjuru. Jadi kalau kehidupannya tidak ada Yesus Kristus, pasti selalu haus, selalu berkekurangan. Sehingga ia mencari uang, ia mencari hal-hal baru, ia mencari kesuksesan. Tapi karena mereka tidak ada batu penjuru. Batu penjurunya apa? Yesus Kristus. Dan dengan berpusat pada batu penjuru tersebut, kita telah tumbuh sebagai bangunan rapi tersusun dan menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan Allah. Jadi kita seperti batu satu dengan yang lain, dan kita saling memenuhi satu dengan yang lain. Jadi tidak ada orang yang tidak berharga. 하나가 넘어지냐, 아이고 나 같은 사람 예언계 보니까 사람들 많네, 나 하나쯤이야, 관심 Jadi 있겠나. pasti banyak orang yang datang ke gereja dan mereka merasa oh ya gereja ini besar berarti ya saya tidak datang sekalipun ya tidak apa-apa. Tapi tidak boleh berpikir seperti itu, karena saudara harus ingat bahwa keberadaan saudara, walaupun satu orang dari begitu banyak orang di dalam gereja pun, saudara begitu berharga di mata Tuhan. Jadi kalau kita memakai ilmu teologi, itu mengatakan bahwa kita semuanya akan diperbaharui terus. Kita akan terus diperbaharui oleh Tuhan Allah. Jadi tidak mungkin kita itu menjadi sempurna sebelum kita menghadapi Tuhan Allah. Maka dari itu kita akan terus diperbaharui. Tidak ada orang yang sempurna di gereja dan juga di dunia. Jadi jangan putus asa. Ya bisa, orang membuat kesalahan. Kenapa orang itu? Kok majelis bisa seperti itu? Kok dia penatua tapi kok hidupnya seperti itu? Ya karena semua orang sama. Mereka lagi diperbaharui oleh Tuhan Allah. Jadi Efesus 2 ayat 22 mengatakan bahwa di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. 이걸 강조합니다. 놀랍게도 성삼위 하나님이 한꺼번에 등장하는 구절이에요. 너희도 성령 안에서 하나님이 그 Jadi sangat kaget, begitu menakjubkan bahwa Tuhan Allah itu sudah dijelaskan di ayat 22 ini. Coba kita baca sekali lagi ayat 22. Di sana itu menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Tritunggal. Jadi kita harus membentuk kesatuan hanya dengan apa? Hanya dengan firman Tuhan. Dan para orang-orang yang telah berpartisipasi dalam reformasi agama, ada kalimat yang selalu mengatakan bahwa ada fontes. Ada fontes itu memiliki arti bahwa mari kita kembali kepada sumbernya.
영적 본질을 놓쳤어요. Jadi kita harus pergi, kita harus kembali ke 구원받은 하나님 esensinya. 자녀가 어느 순간에 Mengapa kita begitu 다른 capek? 문제 때문에 Mengapa 영적 kita 본질을 begitu 놓쳐버리면 lelah pada saat kita menjalani 되고, kehidupan beriman? 포로되고 속국되고 방황하게 돼 있어요. Karena 영적으로. Kalau kita kehilangan akan esensi ini, sumber ini, 영적 본질이 kita akan 뭐예요? menjadi budak. 하나님의 Seperti 말씀입니다. 하나님의 bangsa 말씀이 Israel. 내 중심이 Dan 돼야 되는데 walaupun mereka bangsa Israel, mereka akan menjadi 하나님 tawanan, 말씀 mereka 중심이 akan 아니라 dijajah. 사람이 중심, 돈이 중심이요. Jangan 권력이 sampai 중심이요, 자리가 saudara 중심이요. berpusat 그러니까 막 pada 흔들리는 거예요. 사단이 막 갖고 kesuksesan. 노는 Jangan 겁니다. saudara 삼오직으로 berpusat pada 각인 뿌리 체질을 되지 keuangan. 않으면 Saudara 절대 bilangnya 성장하지 saudara adalah anak 이들 Tuhan, tetapi 태부합니다, 태부. esensi hidupnya 태부는 saudara 볼 adalah 것도 없죠. uang, 뭐 미래가 안 보이죠. hubungan manusia, 여러분 kesuksesan, 삼오직으로 talenta. 날마다 성장하시 바랍니다. atau 자꾸 변화되어서 놀랍다. pencapaian. 어떻게 저분이 저렇게 Jadi 성장되냐. janganlah 저렇게 saudara 승리받냐. berpusat, 어떻게 저렇게 hidup berpusat pada hal 응답하냐. itu. 영계 모든 성도들 이 영 공동체 이렇게 함께 Jadi 지어져가는 kita 은약 공동체, dibangun, 복음 공동체, sedang dibangun 생명 bersama-sama. 살리는 영적 Maka dari 간수되기를 itu, 제물로 축복합니다. saya memberkati saudara sekalian supaya saudara selalu ingat bahwa saudara sedang dibangun 그대에게 bersama-sama. 행복을 Oleh 주는 karena itu 사랑이라는 terus 노래가 있습니다. saling memberkati dalam komunitas 아시죠? Yewon. 이 결혼식 축가 같은데 많이 부르잖아요. 그 가사가 참 Oh, 아름다워서 kesimpulannya adalah 읽어드리겠습니다. saya mau 내가 가는 membacakan 길이 험하고 멀지. lirik dari 그대 sebuah 함께 lagu yang sering 간다면 dinyanyikan 좋겠네. di acara pernikahan 우리 di 가는 Korea. 길에 아침에 Yang 살 judulnya 비치면 Anda 행복하다고 adalah orang yang 말해주겠네. memberi aku kebahagiaan. 이리저리 Dan liriknya 둘러봐도 itu 제일 berkata 좋은 bahwa 건 그대와 walaupun 함께 jalanku 있는 것. begitu 그대 susah 내게 dan 행복을 begitu 주는 사람. 내가 oh, 가는 길이 험하고 begitu banyak 멀지라도 그대 내게 belok-beloknya, 행복을 tetapi 주는 사람. aku akan berbahagia 때론 jika 지루하고 bersamamu. 외로운 길이라도 그대 함께 Dan 간다면 aku akan 좋겠네. berbahagia pada saat kita 즐거움에 menjalani 웃음 jalan 짓는 bersama-sama, 나날이어서 ada 행복하라고 sinar matahari. 말해주겠네. 이리저리 둘러봐도 제일 좋은 건 Aku 그대와 melihat 함께 ini 있는 itu, 것. tetapi 그대 내게 yang paling 행복을 baik 주는 padaku 사람. adalah pada saat kamu 꿈 bersamaku. 같은 이야기입니까? Walaupun jalanku begitu 제가 이 노래를 susah 왜 dan 그렇게 begitu gelap, 말씀드립니까? tetapi dan begitu membosankan, 우리가 aku tidak apa-apa 서로에게 jika aku 행복을 주는 bersamamu. 사람이 되자. Jadi 행복을 mengapa 주는 saya 사람이 menyanyikan 되자. lagu ini? Mari kita 같이 있는 menjadi 것이, orang 함께 yang 있는 것이 memberi 너무 좋아. kebahagiaan. 이 정상이에요. 사실 우리의 이 Jadi 힘과 pada saat kita 능력으로 bersama-sama, 불가능한 itu 일이죠. kita 성삼위 harus 하나님과 bisa saling 인심같이 membahagiakan satu 누리게 dengan yang 되면 lain. 가능합니다. Itu 여러분, tidak 성도들, tidak masuk akal kalau 예수 kita 그리스도 안에서 mau lakukan 함께 itu dengan 지어져가는 hal-hal 이 복음 atau 공동체 cara 축복을 duniawi. 누리면서 Tapi kalau 아직도 dengan 뭔가 어색한 관계가 있으면 Tuhan Allah Tritunggal, 오늘쪽으로 다 해결하시고 itu tidak apa-apa. 237 치유 서밋으로 멋지게 비상하시기를 제물로 축복합니다. Jadi saya memberkati saudara 아버지 sekalian 하나님, supaya 여기 saudara 모든 bisa 성도들, memberi 이 영 menjadi 공동체가 berkat bagi 정말 menjadi berkat satu 행복을 dengan yang 주는 lain, 사람들이 dan 되게 saudara 도와주옵소서. bisa menjadi orang yang 함께 memberi 있는 것이 bahagia 행복하고, secara rohani 함께 kepada 걸어가는 것이 행복하고, kepada orang-orang 함께 yang 사역하는 bersamanya 것이 행복하고, bersama-samanya. 함께 전도하는 것이 행복하고 함께 캠프하는 것이 행복한 관계들이 되게 도와주옵소서. 그래서 함께 Tuhan tolong 지어져가는 berkatilah kami 우리가 supaya 이제 kami 지금은 yang sedang 아직까지 dibangun 우리가 bersama-sama bisa 상화되지 menikmati 못해서 berkat 공사 kebersamaan. 중이지만은 이런 Dan 문제, walaupun 저런 kami 문제 diperbaharui 모든 걸 완벽하지 않기 때문에 sehari-hari 그리스도가 필요한 dan 필요한 kami 줄 알고 belum 모두 다 sempurna, oleh karena 그리스도 itu 안에서 kami 아름다운 butuh akan 공동체를, Yesus 아름다운 Kristus. 교회를 Oleh karena itu 세워가는 귀한 주님이여 kita 성도들이 되게 biarlah kita bisa 도와주옵소서. saling 예수 그리스도 saling 받들어 menerima 기도합니다. saling menerima satu dengan yang lain dan dipakai oleh Tuhan secara bersama-sama.